Sudah tahukah kalian, negara kaya raya yang sesungguhnya di Timur Tengah? Bukan Qatar, bukan Arab Saudi, bukan Uni Emirat Arab, tetapi negara itu adalah Oman. Iya, memang negara ini tidak memiliki gedung-gedung pencakar langit, bangunan-bangunan mewah seperti Burj Khalifa di Dubai, Doha Tower Qatar, ataupun Neom di Arab Saudi. Tetapi Oman lebih memilih jalan lain, tidak membangun kemegahan dan kemewahan yang hanya dinikmati oleh orang kaya saja. Oman lebih memilih sederhana, membangun fasilitas masyarakat, dan memberikan kemakmuran untuk masyarakatnya. Bahkan di negara Oman tidak ada pengemis, dan 90% warganya memiliki rumah beserta kendaraan pribadi. Bahkan nilai mata uang Oman salah satu yang terkuat di dunia, bahkan lebih kuat 3 kali lipat dibanding dolar. Inilah sebabnya kenapa Oman disebut negara kaya yang pura-pura miskin. Namun sebelum lanjut membedah tentang negara Oman, kami mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Masih bersama kami Bolo Dewi Traveler, channel yang selalu menghadirkan seputar perjalanan wisata, tempat-tempat bersejarah, ilmu pengetahuan, teknologi terbaru, dan kejadian-kejadian luar biasa. Dahulu, ketika mendengar kata Timur Tengah, imajinasi kita langsung tertuju pada unta, gurun pasir, dan kehidupan nomaden. Namun sekarang, kawasan ini menghadirkan gambaran yang berbeda. Dulu, kita mengenal Timur Tengah sebagai pusat peradaban Islam, dengan warisan sejarah yang kaya dan nilai-nilai agama yang kokoh. Namun kini, pesona modernitas seakan mengalahkan segalanya. Kekayaan, minyak telah mengubah lanskap Timur Tengah secara drastis dan menjelma menjadi semacam panggung pertunjukan kemewahan. Dubai, misalnya, telah berhasil mengubah diri dari sebuah desa nelayan menjadi sebuah kota metropolitan yang ikonik. Dengan gedung tertinggi di dunia, Burj Khalifa, Abu Dhabi juga tidak mau kalah dengan membangun berbagai proyek ambisius seperti Sheikh Zayed, Grand Mosque, dan Louvre Abu Dhabi. Negara-negara kaya raya di kawasan ini seakan terjebak dalam kompetisi dan hedonisme yang tak berujung. Mereka berlomba-lomba membangun infrastruktur megah, memamerkan kendaraan mewah, dan kekayaan material yang melimpah. Mereka ingin membuktikan bahwa Timur Tengah bukan hanya tentang unta dan minyak, tetapi juga tentang teknologi, inovasi, kemegahan, dan gaya hidup modern. Ironisnya, ini terjadi di tengah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesederhanaan dalam ajaran agama. Tapi ya sudahlah, mungkin ini sudah jadi pertanda akhir zaman. Fenomena ini bagaikan sebuah nubuat yang kini menjadi kenyataan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun lalu, dan kini kita menyaksikan hadis tersebut terwujud secara nyata. Dan menariknya, di tengah hiruk-pikuk kompetisi ini muncul sebuah anomali. Oman, negara kaya raya lainnya di kawasan ini, yang justru memilih jalan yang berbeda. Mereka tidak membangun gedung pencakar langit, tidak hidup bermewah-mewahan, dan tetap menjalani kehidupan yang bersahaja. Padahal kalau mereka mau, Oman juga bisa bangun gedung pencakar langit seperti para tetangga. Oman lebih milih ngopi di bawah pohon kurma, sambil nonton para tetangga sibuk bangun istana di padang pasir. Oman mungkin tidak sepopuler negara Timur Tengah lainnya, namun Oman sudah dikenal sejak zaman kenabian. Jika kita melihat ke masa lampau, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Oman disebut Hubairah. Nama ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Pada tahun 629, Rasulullah mengirimkan surat kepada dua putra, penguasa Gubairah Abdul dan Jaifar al-Julanda. Setelah membaca surat tersebut, penguasa dan rakyat Gubairah serentak memeluk Islam. Mendengar berita itu, Rasulullah bersabda, "Rahmat Allah kepada rakyat Hubairah. Mereka beriman tanpa harus melihatku." Nabi kemudian mengutus Amr bin Ash untuk mengajarkan Islam kepada mereka. Oman mungkin tidak sepopuler Dubai, Uni Emirat Arab, atau Arab Saudi, yang dikenal sebagai raksasa minyak. Negara ini juga merupakan penghasil minyak yang signifikan. Bahkan ketika stok minyak di negara-negara Arab lain seperti Saudi Arabia mulai menipis, Oman masih memiliki cadangan minyak yang cukup besar.
Selain itu, jika stok minyak mereka habis, Oman masih memiliki cadangan emas dan uang negara yang melimpah sebelum ditemukannya minyak pada pertengahan abad ke-20. Perekonomian negara ini hampir sepenuhnya bergantung pada perikanan dan pertanian yang memanfaatkan sistem irigasi tradisional yang disebut falaj atau aflaj. Sistem ini dibangun menggunakan bahan tradisional seperti batu, tanah liat, dan bambu. Falaj mampu mengalirkan air dari sumber daya, air bawah tanah atau air hujan yang tertahan di lembah-lembah kering di dataran tinggi yang disebut wadi. Sistem ini memanfaatkan topografi dan gravitasi untuk mengalirkan air ke pemukiman atau lahan pertanian tanpa menggunakan pompa atau sumber energi lain. Menariknya, sektor pertanian di negara ini tidak berorientasi pada ekspor, melainkan difokuskan untuk mencapai swasembada pangan. Petani Oman secara tradisional membudidayakan berbagai jenis tanaman pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan mereka dan keluarga mereka sendiri. Berdemuan cadangan minyak yang signifikan pada tahun 60-an menjadi titik balik bagi Oman. Namun potensi besar ini baru dapat dimanfaatkan secara optimal setelah Sultan Qaboos naik takhta pada tahun 70. Ia bagaikan arsitek yang merancang ulang negaranya dengan visinya yang kuat untuk mengembangkan dan memakmurkan negara. Ia melakukan transformasi besar-besaran terhadap negeri ini, mengubah Oman dari negara terisolir dan terbelakang menjadi negara modern dan sejahtera. Pendapatan dari sektor minyak yang mencapai 1 juta barel per hari dikelola dengan bijak untuk membangun infrastruktur yang memadai, termasuk rumah sakit, sekolah, universitas, dan perumahan bagi warga Oman. Alih-alih menggunakan pendapatan negara untuk proyek prestisius, seperti gedung pencakar langit, Sultan Qaboos memilih pendekatan yang berbeda. Ia lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Karena bagi sang sultan, kesejahteraan rakyat adalah mahkota terindah yang bisa menghiasi negaranya. Salah satu bukti nyata keberhasilan kepemimpinannya adalah tingginya kualitas hidup masyarakat Oman. Di sini kemiskinan dan tunawisma seakan menjadi cerita dari masa lalu. Bahkan keluarga dengan penghasilan rendah pun umumnya memiliki rumah sendiri dan mobil pribadi. Meskipun mereka mungkin tergolong dalam kategori ekonomi rendah, akses terhadap sumber-sumber penghidupan seperti pertanian atau pekerjaan di sektor pemerintahan juga cukup terbuka. Selain itu, pendidikan berkualitas dan pelayanan kesehatan di negara ini tersedia secara gratis. Tak heran kemiskinan dan tunawisma menjadi fenomena langka di negeri ini. Kemakmuran Oman bukan sekedar cerita. Data dari Bank Sentral Oman dan Kementerian Perencanaan menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan bulanan rumah tangga Oman pada 2024 mencapai 1.500 sampai 2.500 rial Oman atau sekitar 67 juta sampai 112 juta rupiah. Kekuatan ekonomi Oman juga tercermin dari nilai tukar mata uangnya yang sangat tinggi. Kita mungkin lebih sering mendengar tentang mata uang kuat seperti pound sterling, euro, atau dolar Amerika. Namun mata uang Oman atau rial Oman sebenarnya adalah salah satu mata uang terkuat di dunia. Mungkin karena kurang familiar di Indonesia, hal ini jarang kita ketahui. Sebagai perbandingan, jika 1 dolar Amerika 15.000 rupiah, maka 1 rial Oman setara dengan 45.000 rupiah. Artinya mata uang Oman hampir 3 kali lebih kuat dibanding dolar Amerika. Meskipun Oman merupakan negara kaya akan gas dan minyak, Oman tidak terjebak dalam kemewahan. Mereka sama sekali tidak membangun gedung tinggi atau gedung pencakar langit yang ikonik seperti para tetangga. Meskipun ada beberapa bangunan dengan puluhan lantai, mereka tidak membangun gedung-gedung tinggi yang menjulang sebagai simbol kekuatan dan kemewahan. Sebaliknya, Oman lebih memilih untuk menonjolkan keindahan alam yang sederhana serta nilai-nilai tradisional. Jika membandingkan Oman dengan Uni Emirat Arab, terutama Dubai, keduanya bagaikan dua sisi mata uang. Mewahnya Dubai tak bisa kita temukan di negeri ini. Sampai saat ini masih banyak bangunan yang dibangun menggunakan batu pasir yang benar-benar terlihat seperti Arab pada zaman dulu. Bahkan di kota Muscat, ibu kota Oman, pemandangannya didominasi oleh gedung-gedung rendah berwarna putih yang menjadi ciri khas arsitektur kota ini. Satu-satunya pengecualian adalah menara masjid dan beberapa bangunan modern yang jumlahnya sangat terbatas. Sultan Qaboos yang memimpin Oman selama 5 dekade
benar-benar melarang pembangunan gedung-gedung tinggi di Oman. Prioritas utama dari pemimpin yang baik hati ini adalah infrastruktur umum seperti jalan raya yang bagus, rumah sakit dan juga pendidikan. Baginya inilah kunci untuk menciptakan negara yang makmur dan masyarakat yang sejahtera, bukan kompetisi untuk membangun gedung-gedung tinggi yang hanya akan dinikmati oleh segelintir orang, sementara nantinya akan menimbulkan ketimpangan sosial masyarakat. Sultan Qaboos sering dianggap sebagai rezim otoriter, namun berbeda dari banyak pemimpin otoriter lainnya yang kerap dikaitkan dengan kabar buruk atau tindakan kejam. Sultan Qaboos justru dikenal sebagai pemimpin yang baik hati. Meskipun memegang kendali penuh, ia selalu menempatkan kesejahteraan rakyatnya sebagai prioritas utama. Tak ada kesan bahwa kekuasaannya didorong oleh ambisi pribadi atau kerakusan. Namun seperti halnya setiap pemimpin, tentu ada kritik yang dilontarkan dari beberapa pihak menganggap bahwa Sultan Qaboos memiliki kebijakan yang tegas terhadap pelanggaran hukum. Misalnya, bagi mereka yang melakukan korupsi, hukuman yang diterapkan sangat keras dan bertujuan untuk memberikan efek jera. Menurut pandangan Sultan Qaboos, jika seseorang mencuri hak orang lain, maka adil jika mereka menerima hukuman yang setimpal. Di era modern, sebagian orang mungkin berpendapat bahwa metode hukuman semacam itu tidak manusiawi. Namun bagi sang sultan, penerapan hukum Islam adalah bentuk keadilan tertinggi. Misalnya, hukuman rajam bagi pelaku zina dianggapnya sebagai hukuman yang pantas. Meskipun banyak negara yang tidak sependapat, bagi Sultan Qaboos, sebagai seorang pemimpin dan ulama, ia merasa memiliki pemahaman yang mendalam mengenai agama dan keadilannya. Meskipun negara-negara barat sering berusaha menyoroti kekurangan dan mengkritik gaya kepemimpinan sang sultan, rakyat Oman tetap solid mendukung pemimpinnya. Bagi mereka, Sultan Qaboos adalah sosok pemimpin yang karismatik dan bijaksana. Mencari kekurangan dalam kepemimpinannya ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Tak ada gunanya. Sebaliknya, kebijakan tegas yang diterapkannya justru dianggap sebagai resep mujarab untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Orang-orang yang tidak melanggar hukum merasa aman, sementara mereka yang cenderung melakukan kejahatan menjadi takut untuk bertindak. Sultan Qaboos berkeyakinan bahwa kemiskinan dan kelaparan adalah akar dari kejahatan. Ketika kebutuhan dasar rakyat terpenuhi, dorongan untuk melakukan tindakan kriminal berkurang drastis. Tak heran, tingkat kejahatan di Oman sangat rendah. Tak hanya menjadi pemimpin yang dicintai rakyatnya, Sultan Qaboos juga dikenal sebagai sosok negarawan yang disegani dunia. Kebijaksanaan dan keahliannya dalam berdiplomasi membuat Oman menjadi penengah yang dipercaya banyak negara. Pada tahun 2013, Sultan Qaboos memfasilitasi pembicaraan rahasia antara Iran dan Amerika yang kemudian berujung pada kesepakatan nuklir pada tahun 2015. Selain itu, pada tahun 2011, beliau juga berhasil membebaskan para pendaki Amerika yang ditahan Iran dengan membayar tebusan $1 juta untuk pembebasan mereka. Oman juga tidak ikut serta dalam intervensi militer yang dipimpin Arab Saudi di Yaman pada 2015 dan juga tidak memihak dalam perselisihan antara Arab Saudi dan Qatar di tahun 2017. Dengan tidak memihak pada salah satu pihak, Oman berusaha menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Sayangnya, ketika Sultan Qaboos meninggal pada tahun 2020, beliau tidak meninggalkan anak atau keturunan dan tidak memiliki saudara laki-laki, serta tidak secara terbuka menunjuk penerusnya. Namun, dalam wasiat yang ditinggalkannya, Sultan Qaboos menunjuk sepupunya Haitham bin Tarikh untuk meneruskan kepemimpinannya yang telah berlangsung selama hampir 5 dekade. Sultan Qaboos adalah mercusuar perdamaian. Kepergiannya tak hanya menjadi duka bagi Oman dan Timur Tengah, tapi juga bagi dunia. Semoga penerus Sultan Qaboos masih tetap menjaga apa yang telah dibangun oleh Sultan Qaboos. Pemimpin baru Oman semoga tidak terpancing hegemoni dunia yang menyesatkan. Demikian ulasan tentang negara Oman. Terima kasih masih bersama kami Bolo Dewi Traveler. Semoga bermanfaat menambah wawasan Anda. Dan tunggu informasi menarik lainnya.